Mampus kau, para penjahat ya, mafia-mafia tekstil, orang-orang yang hobinya impor pakaian bekas ilegal, itu alias thrifting. Lu siap-siap ya bakal makin nyungsep, bakal hancur lebur. Kenapa? Karena menteri favorit kita, Purbaya ya, udah sidak guys. Dia datang lagi nih ke Tanjung Priok, dia sidak kontainer-kontainer impor yang isinya apa? Pakaian bekas. Jijik banget nih, betul-betul stupid nih, banyak banget pengkhianat bangsa kita. Gue kira cuma profesor doang yang bisa disogok, tapi ternyata banyak pejabat kita yang menikmati loh kue dari pakaian impor ilegal ini, dan ini sangat menyengsarakan kita. Karena apa? Udah banyak loh negara-negara di Afrika yang hancur lebur gara-gara thrifting. Kok bisa guys? Makanya lu jangan skip video ini, let's check this out. Jadi teman-teman buat yang belum tahu ya, kemarin itu Menteri Purbaya itu sidak ke Tanjung Priok. Dia ngecekin kontainer-kontainer impor di sana. Ya specifically dia mau incer kontainer yang bawa baju bekas guys. Ya jadi buat teman-teman yang tahu atau sering thrifting, gua harap segera tobat lah. Karena Purbaya bakal denda, bakal kasih sanksi, bahkan mempidanakan lu, memblacklist pelaku impor ilegal ini. Jadi selama ini kalau kalian banyak ketemu baju bekas Korea, baju bekas Jepang, baju bekas Hong Kong, dan lain sebagainya, kemungkinan besar itu barang ilegal. Dan kita sama-sama tahu lah, banyak pemain tekstil atau baju bekas impor ini, mereka impor tuh bal-balan guys. Jadi nggak ada satu biji dua biji, no. Satu bal-balan, mereka bilangnya bal press. Jadi satu karung bal itu isinya bisa sampai ratusan pakaian bekas. Dan itu dibawa masuk ke Indonesia, mereka banyak ambil dari tempat sampah ada di Singapura, atau dari charity, lembaga amal yang ada di Eropa atau di Hong Kong. Dan mereka bawa itu ke sini. Indonesia dijadikan tempat sampah dunia. Terlaluan. Yang paling gila lagi udah impornya ilegal, jadi nggak bayar pajak ya, kita nggak ada penghasilan bea cukai di situ. Kalau ketahuan ditangkep, orangnya, pelakunya di penjara. Kita harus keluar duit, kasih makan, kasih atap, kasih tempat tinggal, biaya guys. Udah kita biayain itu bandit, barangnya apa yang terjadi? Barangnya kita bakar, kita musnahkan. Lu kira beli bensin gratis? Kagak, itu bensin subsidi guys. Sampai detik ini pun solar kita masih subsidi. Jadi negara hancur-hancuran nih, habis-habisan buat ngelawan pelaku impor pakaian bekas ilegal alias thrifting nih. Jadi thrifting lu itu menghancurkan negara lu. Udah subsidi BBM-nya kita yang bayar, harus kita yang bakar, sampahnya kita yang urus. Penjahatnya dikasih makan juga di penjara. Habis-habisan kita dibodoh-bodohi. Harusnya apa? Makanya gue setuju sama pernyataan Purbaya. Ya harusnya apa? Ya kita itu dibanding mereka pasang badan, aduh gratisan, malah negara rugi ya kalau dia pasang badan. Udah, denda, sikat, track asetnya di mana, rampas buat negara. Itu baru bener. Dibanding kita subsidi mereka, kasih subsidi BBM buat bakar itu, ada transportasi buat pindahin bal-balan itu. Bal-balan itu yang tadi kita bilang, itu udah hitungannya bukan kilo atau satu biji, dua biji. No, itu udah ratusan ton. Dan itu butuh biaya buat transportasi itu. Dan lagi ya tadi, lagi-lagi penjahat malah kita kasih makan. Harusnya kan dimusnahkan. Harusnya kan kita denda. Harusnya kan dia suruh bayar. Itu yang kita harus kejar. Kenapa ini bahaya? Karena kalau kita biarkan, yang ada apa? UMKM Indonesia hancur. Teman-teman tahu, banyak di Jawa Barat, Jawa Tengah itu pabrik-pabrik tekstil yang kerja tenaga kerja Indonesia yang makin hari makin tergencet karena impor baju-baju ilegal ini. Apalagi yang bekas thrifting ini. Makanya gue setuju sama Purbaya pas dia bilang gini. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan, dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda, ya saya rugi, cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Tapi anehnya guys, memang ini negara banyak mafia ya. Ketika Purbaya lakukan sidak, kontainer ilegal itu dibongkar, apa yang terjadi? Wah, pejabat banyak teriak. Bandit-bandit di pasar juga banyak yang ngamuk. FYI aja guys, sebelum statement terakhir Purbaya yang tadi kita mainin, itu sudah banyak loh pedagang-pedagang thrifting yang ada di Pasar Senen teriak-teriak. Mereka bilang gak setuju, nanti mereka miskin, nanti mereka mau jualan apa. Bahkan lu lihat nih ya di kompas.com, pedagang cemas di Pasar Senen kehilangan daya tarik Pasar Senennya kalau nggak ada barang impor. Waduh, sedih banget. Ada lagi yang bilang thrifting Pasar Senen diganti barang lokal. Waduh, nanti sepi kayak Tanah Abang. Ini gimana sih, bodoh banget. Jadi lebih pilih itu Indonesia jadi tempat sampah dunia dibandingkan kita jualan produk UMKM pabrik-pabrik kita yang ada di Jawa Timur, yang ada di Jawa Tengah, yang ada di Jawa Barat, yang sampai hari ini tergencet, tersiksa gara-gara impor pakaian bekas ini. Apalagi udah bekas ilegal lagi. So menurut lu gimana guys? Harusnya dibinasakan aja gak sih? Menurut gue ya, jujur aja ya, sekalian aja dilarang jual beli pakaian bekas. Udah banyak penyakit, harganya murah, menghancurkan industri lokal. Kenapa masih kita harus lestarikan? Dan yang lebih parah lagi kan, ini bakal jadi sampah toxic waste loh buat environment kita, buat lingkungan kita. Dan di negara mereka sendiri mereka nggak bisa olah kok karena biayanya mahal. Buat recycling pakaian bekas ini kok di kita jadi tempat sampah mau. Harusnya mereka kita cas
buat buang sampahnya ke sini bayar dong lo. Lo masuk TPA Bantar Gebang aja buang sampah bayar lo, satu truk itu bisa 700.000. Ini masuk tontonan berkontainer-kontainer pakaian bekas sampah sebetulnya. Bukannya kita minta duit sama mereka, malah kita yang nyetor duit, malah kita beli sampah, kan bodoh banget. By the way, lo tahu nggak, menurut data di Bea Cukai aja ya, di tahun 2025 itu ada 210.000 bal pakaian yang masuk. Yang berhasil ditindak Bea Cukai cuma 10%-nya, alias cuma 21.000. Nah lu tahu satu bal baju itu ya harganya sekitar 5,7 juta loh. Jadi orang kalau dagang pakaian bekas mafia-mafia ini bayarnya nggak bisa 1 biji 2 biji, tapi bal-balan. Ya terakhir itu antara 5 sampai 6 juta lah. Gua rata-rata kan di 5,7 juta. 5,7 juta kali 21.000 bal itu setara dengan 120 miliar. Nah bayangkan ya, itu karena ada 21.000 bal yang berhasil ditangkap. Kalau ada 210.000 bal, berarti negara itu hilang 1,2 triliun. Jadi kita ini dirugikan guys. 1,2 triliun. Ini pun masih yang terdata. Gimana kalau yang nggak terdata? Gue yakin banyak pelabuhan-pelabuhan ilegal yang terima barang-barang ilegal yang tidak terdata, bahkan di daerah Batam, Kepulauan Riau, masuk ke Sumatera itu banyak banget. Gue yakin angka realnya ya bisa sampai puluhan triliun ini. Dan ini harus segera kita tindak guys. Karena Asosiasi Pertekstilan Indonesia alias API juga yang udah berulang kali bilang bahwa negara dirugikan. Apalagi pakaian bekas ilegal ini ya menghilangkan potensi pendapatan negara juga karena impornya ilegal. Nilainya juga triliunan guys. Jadi ya memang betul bahwa ya negara kita dirugikan sampai triliunan loh gara-gara thrifting ini. Yang lebih ngeri gini guys, thrifting ini udah bergeser maknanya ya. Kalau di luar negeri zaman gue dulu tinggal di Belanda, orang itu thrifting itu karena dia nggak mampu, karena dia miskin, sehingga dia datang ke lembaga amal. Jadi konteksnya itu charity. Dia dapat pakaiannya itu banyak yang gratis. Bahkan ada tempat sampah khusus di Belanda buat buang baju bekas lu. Di pinggir-pinggir jalan itu lu ada celana, buang baju masih buang aja situ. Tujuannya ditulis tuh, mau ke Afrika kayak mau ke negara Kazakhstan kayak Tanzania kayak termasuk Indonesia, sedih banget. Tapi realitanya memang konteksnya itu sosial yang namanya thrifting. Nah orang kalau nggak punya kemampuan buat belanja, ya dia bisa minta baju itu atau ambil baju itu, boleh. Karena konteksnya sosial. Tapi di Indonesia bergeser karena yang belanja baju-baju thrifting ini malah orang yang punya duit. Yang sebenarnya mampu beli baju lain yang masih baru. Mampu guys, bukan yang nggak mampu. Buktinya mereka rela bayar ongkos, bayar parkir buat pergi belanja barang thrifting itu rela. Sekali belanja pun bisa banyak puluhan. Dan ini sebetulnya aneh. Tapi kenapa mereka nggak mau pakai? Ujung-ujungnya ya ini merugikan pengusaha lokal, merugikan buruh-buruh, tenaga lokal, masyarakat lokal juga yang dirugikan. Padahal harusnya mindsetnya begini guys. Membeli produk lokal itu kan artinya menghidupkan pekerja lokal ya. Dan banyak orang Indonesia bisa beli handphone aja mampu loh belasan juta. Tapi kok merasa rugi kalau beli baju lokal yang harganya 100.000, 200.000. Nah ini pola pikir ini perlu diubah. Dan ini gue betul-betul setuju guys. Bahwa ya mau nggak mau kita harus rubah. Ya gue sih menurut gue banyak kok baju-baju lokal, merek lokal. Batik tulis gue pun asli, lokal dari Pekalongan. Dari yang ngejahit, yang bikin, yang ngegambar semuanya lokal. Itu aja kita support penuh gitu loh. Dan gue yakin banyak kok teman-teman di sini juga beli barang di Shopee atau Tokopedia, baju made in lokal yang bersaing, yang berkualitas dan harga murah itu juga banyak. Cuman anehnya gitu, kok orang merasa rugi beli produk lokal? Kenapa ya? Padahal udah begitu banyak contoh guys, negara-negara yang bangkrut, hancur lebur industrinya, rakyatnya tambah miskin gara-gara thrifting. Contoh pertama Nigeria. Nigeria ini sudah menjadi terkenal sebagai ibu kota sampah fashion dari Eropa. Jadi kota-kota besar di Nigeria, khususnya kota Kano, Lagos, itu sudah jadi tempat pembuangan pakaian bekas dari Eropa dan Amerika guys. Awalnya ini kayak di Indonesia, mereka anggap ini peluang bisnis, kesempatan dapat barang murah. Tapi lama-lama, bayangkan 60% pakaian yang diimpor ternyata tidak bisa dipakai lagi guys. Ujung-ujungnya apa? Jadi limbah tekstil, merusak lingkungan. Dan akibatnya industri tekstil lokal juga kolaps. Dulu Nigeria itu punya lebih dari 180 pabrik tekstil yang aktif. Sekarang cuma sisa 12 biji guys. Sedih banget nih. Bahkan ya pemerintah Nigeria begitu sedihnya mereka sampai nggak berkutik melawan mafia fashion ini. Akibatnya mereka bilang ini Nigeria sudah menjadi fashion dumping. Tempat pembuangan sampah produk-produk fashion. Ini adalah bentuk penjajahan ekonomi baru lewat limbah fashion. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa dia pakai istilah penjajahan? Ternyata banyak negara-negara dunia barat, ketika negara-negara Afrika mau melarang impor pakaian bekas sama mereka, mereka serang. Ternyata negara barat itu melarang. Kalau lu melarang impor pakaian bekas dari negara gua, berarti lu tidak mendukung perdagangan bebas. Berarti lu melawan WTO, berarti lu musuh dunia barat. Wah, akibatnya apa? Negara seperti Nigeria ini ya harus terpaksa menerima sampah. Bukan cuma Nigeria guys.
Ada lagi negara Ghana. Ghana ini terkenal sebagai gunung sampah pakaian dunia. Jadi ada pasar Kantamanto guys di Accra. Ini terkenal di Ghana. Dulu adalah simbol thrifting di Afrika. Sekarang apa? Sekarang setiap minggu Ghana itu impor lebih dari 15 juta baju bekas. Tapi sekali lagi 40% berakhir di tempat pembuangan sampah atau di laut. Akibatnya sungai-sungai di Ghana rusak, pantai-pantai di sana tertutup limbah tekstil dan terjadi krisis lingkungan besar-besaran. Dan bukan cuma itu, ternyata industri konveksi lokal di Ghana juga runtuh, bangkrut karena kalah harga sama pakaian impor bekas ini. Akibatnya apa? Ya Ghana bergabung sama Nigeria untuk menjadi korban fast fashion dunia guys. Ngeri guys. By the way tunggu dulu, bukan cuma sampai situ, masih ada lagi negara yang namanya Kenya. Wah Afrika hancur habis-habisan nih. Lu tahu Kenya itu ekonomi lokalnya sampai lumpuh loh. Karena Kenya itu dulunya produsen tekstil terbesar di Afrika Timur. Tapi karena thrifting ilegal, dikenal di sana sebagai mitumba, akibatnya ribuan pekerja tekstil kehilangan pekerjaan. Pemerintah Kenya sendiri udah pernah loh sebenarnya melarang impor pakaian bekas di tahun 2020. Tapi dia ditekan sama negara-negara donor karena mereka dituduh sebagai negara yang anti perdagangan bebas. Akibatnya guys, ini ngeri banget. Detik ini 90% baju-baju pakaian yang beredar di pasar-pasar di Kenya, 90% adalah bekas impor. Gila, tragis, nggak punya harga diri guys. Hancur industrinya dibikin. Dan kenapa ini ngeri? Karena kan lu tahu ya orang-orang pedagang baju bekas thrifting itu rata-rata udah ilegal dan mereka juga nggak bayar pajak karena mereka sektornya informal, mereka UMKM yang kecil. Nah ini akibatnya apa? Memang ekonomi informal itu tumbuh, ekonomi mikro itu tumbuh, pinggir-pinggir jalan, desa-desa, gang-gang tumbuh. Tapi ekonomi formal, industri tekstil, industri yang menyerap ribuan lapangan tenaga kerja bisa mati total, bukan bisa lagi, bahkan udah terbukti mati total. Jadi lu harus hati-hati, stop dengan branding-brandingan, lindungi sektor informal, ekonomi informal. Enggak juga, banyak juga yang ngaco. Yang ujung-ujungnya malah membantai ekonomi yang penting. Ekonomi apa yang bisa menyerap ribuan tenaga kerja. Nah, contoh yang paling ironis sebetulnya yang mirip-mirip Indonesia itu adalah negara eksportir tekstil salah satu yang terbesar di dunia namanya Bangladesh. Teman-teman tahu ini sangat ironis. Kenapa? Karena Bangladesh adalah salah satu produsen pakaian terbesar di dunia. Tetapi tragis, pakaian bekas dari luar negeri justru banjir masuk dan dijual murah di sana. Akibatnya banyak pabrik lokal yang bikin pakaian untuk pasar domestik gulung tikar. Nah, limbah tekstil ini juga sama kayak negara-negara lain di Afrika. Limbah tekstil ini ujung-ujungnya juga merusak sistem sanitasi kota di kota-kota besar yang ada di Bangladesh ya, salah satunya Dhaka. Nah, itulah contohnya ya kenapa kita itu harus segera bertindak nih, negara akhirnya turun. Jadi padahal Benny sudah suarakan ini dari bertahun-tahun lalu loh, bahwa kita harus menindak tegas thrifting ini. Jadi guys, kalau kamu ketemu ada teman-teman kamu yang kamu lagi nongkrong bareng dan dia bangga banget, dia pakai baju bekas dari impor dari Cina, impor dari Tanzania, Kazakhstan, Cina, Rusia, ketahuilah kawan-kawan, dia itu pengkhianat bangsa. Gue nggak peduli orang punya title S1, S2, S3, S4, S7, kalau informasinya salah, harus dilawan. Kenapa? Karena orang lain bisa tersesat, orang lain kemudian terjebak. Itu sesuatu yang menurut gue, dan saya nggak bisa mengizinkan ada orang mentang-mentang punya title S3, S4, S5, terus lu kira lu boleh ngibulin orang. Gue nggak terima dengan itu, gue sangat tidak setuju dengan itu. Kenapa? Kalau kamu masih guru SD, SMP, SMA, masih bisa dibilang, lu masih bisa kasih kuis, pertanyaan sama teman-teman. Tapi kalau udah level profesor ya, gue sorry aja nih bilang nih. Gue nggak sorry sama sekali. Kalau lu udah profesor, lu itu guru besar. Lu bukan lagi membingungkan orang ya. Lu itu udah harus berani mengambil kesimpulan, harus berani yang benar lu bilang benar, yang salah lu bilang salah.